Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwitata Channel. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas bab yang ke-11, yaitu Create, View, and Edit File. Ada berapa sih materi di bab 11 ini? Di sini ada 7 materi, yaitu yang pertama ada STT-in, STT-out, dan STTR. Dan yang kedua ada pengenalan theme, dan yang ketiga ada konfigurasi boot order, dan yang keempat ada edit file dengan VM, dan yang kelima ada edit file dengan nano, dan yang keenam ada perintah more and less, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada perintah head and tail. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu STT-in, STT-out, STTR. Jadi, apa itu STT-in, STT-out, STTR? Jadi, gambar seperti ini, STT-in itu singkatan dari standar input. Jadi, sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux, seperti perintah ls, rm, pwd, cd, mv, dan lain-lain sebagainya. Seperti pada video sebelumnya, yang sudah saya bahas itu merupakan, lalu terdapat juga STT-out dan juga STTR. Jadi ketika kita masukkan input itu pasti akan keluar std-out ataupun output std-out, merupakan output yang diberikan oleh Linux. Misalkan kita memasukkan perintah ls, maka akan diproses lalu akan keluar output isi dari direktori yang kita ls. Sedangkan stdr itu merupakan standar error. Misalkan kita lakukan perintah ls, padahal ls itu digunakan untuk melihat isi direktori, maka itu akan keluar error atau stdr. Oke, langsung saja kita akan praktekkan ya teman-teman. Langsung saja running VirtualBox-nya lalu buka terminalnya. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Buka terminalnya. Misalkan di sini saya ls. Nah, ls ini adalah spesifikasi input atau STT-in. Sedangkan yang ini itu merupakan spesifikasi STT-out atau outputnya. Contoh, di sini saya mau bikin file dengan touch text.txt. Lalu saya cd text.txt. Nah, maka dia akan menampilkan stdr ya, atau error karena teks itu bukan direktori, melainkan dia adalah file. Nah, di sini saya mau ngasih tahu gimana pada suatu file. Jadi contohnya seperti ini ya, saya ketikkan ls, maka dia akan langsung menampilkan outputnya. Seperti ini kita buat outputnya, ini masuk ke dalam file. Jadi seperti ini saya ketik ls spasi tanda lebih show.txt. Jadi perintah ini itu berarti saya melakukan ls, lalu outputnya akan disimpan di dalam file show.txt. Walaupun show.txt-nya belum, kita coba ls. Nah, show.txt ya akan langsung otomatis terbuat di sini. Kita lihat output directory home. Ini yang tadi kita simpan di show.txt dengan perintah cat show.txt. Nah, jadi perintah cat itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah file. Nah, bisa teman-teman lihat output dari directory home directory ini tersimpan pada show.txt. Contohnya lagi, saya akan membuat directory baru dengan mkdir spasi test 12. Lalu saya ingin membuat file di dalamnya seperti ini. Touch.
Nah, ketika saya ls spasi tes 12, dia akan menampilkan output isi tes.txt ya, yang tadi saya buat. Nah, di sini saya mau membuat output dari tes 12 ini juga tersimpan di show.txt. Nah, caranya sama seperti sebelumnya dengan ls lalu spasi tes 12 tanda lebih dari show, lalu kita enter. Nah, ini berarti saya mau melihat isi atau output dari tes 12. Namun, dia tidak langsung muncul secara langsung output tersebut. Akan tersimpan di show.txt. Kita lihat di show.txt dengan get spasi show.txt. Nah, bisa teman-teman lihat outputnya dari tes 12 tersimpan di sini. Loh, kenapa output yang sebelumnya hilang? Itu karena kita hanya menggunakan satu tanda lebih dari saja. Jadi, cara biar output sebelumnya itu tertimpa dengan output setelahnya, di sini kita ls tanda lebih dari show.txt. Lalu kita cut show.txt. Enter. Kita ls. Di sini kita gunakan tanda lebih darinya 2 kali, ya, yaitu ls spasi tes 12 spasi tanda lebihnya 2 kali ya teman-teman. Show.txt. Kita lihat dengan cut show.txt. Nah, ini dia bisa teman-teman lihat output dari home directory dan juga output dari tes 12 itu sudah masuk semua di show.txt. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim merupakan software yang digunakan untuk memodifikasi atau mengedit atau menambahkan file pada Linux. Jadi misalkan teman-teman baru membuat sebuah file touch.txt dan teman-teman belum memodifikasi atau menambahkan ataupun pada file tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan Vim untuk memodifikasinya. Teman-teman bisa langsung masuk ke terminalnya. Di sini saya coba ketikkan V lalu tab. Ingat, tab ya, bukan enter. Di sini akan keluar outputnya, yaitu ada view, vgame, viewers, vimtini, dan vnecre. Tapi belum ada Vim. Di sini karena memang pada defaultnya Vim itu memang tidak ada pada virtual machine, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu. V ini sebenarnya sama saja dengan Vim, tapi ini model pembaruannya dengan Vim. Sedangkan Vim itu model jadulnya. Di sini kita bisa install Vim-nya untuk mengedit file tag yang ada pada direktori ini. Contohnya seperti pada file teks ya, yaitu dengan apt get install Vim. Kita enter. Nah, ini dia telnet ya. Karena kita tidak memiliki hak ataupun akses menginstal sesuatu di mode user. Jadi cara menginstalnya kita harus masuk dulu ke super usernya dengan sudo password lalu cd /root. Setelah itu baru kita ketikkan yang tadi. Enter. Oke, di sini kita konfigurasi
instalasi, apakah ingin lanjut menginstal Vim-nya, kita ketikkan yes, enter. Kita tunggu proses instalisasinya. Ya mungkin di sini akan saya percepat. Dia meminta memasukkan drive. Di sini kita manage dulu. Lalu di sini lalu di sini klik yang gambar CD, yang CD, yang ini. Lalu kita pilih yang bawah yaitu Cost Stitch File. Lalu di sini saya pilih Debian versi 10 ya. Jadi di sini saya memasukkan Debian versi 10-nya. Oke, ini sudah selesai ya. Kita bisa lihat, kita ketik exit. Lalu kita V tab. Ada ya Vim-nya. Ini. Oke, jadi seperti itu untuk menginstal Vim-nya. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Yang mana sebelumnya kita sudah menginstal Vim pada virtual machine kita. Di sini langsung buka VirtualBox-nya, lalu start Ubuntu-nya. Saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi boot order yang akan kita lakukan. Jadi setelah kita menginstal Vim, lalu kita power off virtual machine-nya, ketika kita start lagi, dia akan menampilkan seperti ini. Seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini karena pada proses penginstalan Vim, kita melalui DVD, memilih DVD, karena seluruh proses instalasi pada Linux itu berada pada DVD. Ini saya matikan dulu, power off. Jadi teman-teman tidak usah khawatir tentang yang tadi, karena bukan berarti Debian kita hilang, minta install ulang. Di sini kita bisa mengkonfigurasinya pada setting, lalu klik yang sistem. Nah, di sini hard disk berada pada barisan yang ketiga. Paling atas ada floppy dan selanjutnya ada optical, sehingga ketika kita merunning Debian maka dia akan menjalankan DVD dulu, yang mana itu membuat kita harus install ulang Debian. Jadi di sini kita klik hard disk, lalu kita tarik sampai atas optical kita terus. Nah, lalu kita optical taruh di bawah hard disk. Kemudian kita OK. Lalu kita start lagi Debian-nya. Nah, ini dia tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan materi yang keempat, yaitu edit file dengan VM. Jadi di sini kita akan mencoba mengedit file dengan Vim yang sudah kita install. Langsung saja teman-teman bisa buka terminalnya. Di sini kita ls dulu. Nah, ini ada file text.txt. Nah, masih kosong ya. Masih belum ada huruf atau tulisan apapun. Nah, kita akan coba membuat text.txt ini terdapat huruf atau tulisan dengan menggunakan Vim. Caranya seperti kita ketikkan vim text.txt. Perintah tadi itu artinya saya akan mengedit file text.txt menggunakan software Vim. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa. Untuk bisa mengetik atau menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk mode instead dengan menekan huruf I. Nah, ini sekarang kita udah bisa mengetik. Misal di sini saya untuk halo 1, enter. Halo 2, enter. Halo 3.
Nah, untuk mengeset atau keluar dari sini, itu teman-teman harus mematikan mode insert dulu. Dengan caranya tekan tombol escape yang paling pojok. Nah, ini udah keluar ya. Dari mode insert, sekarang kita bisa save dengan cara W yang artinya wait, atau biasanya orang-orang mengkombinasikan dengan Q. Jadi W and Q kita enter. Nah, sekarang saya sudah keluar dari filmnya. Sekarang kita lihat pada text.txt. Apakah ada tulisan yang tadi kita buat? Kita ketikkan cat. Bagaimana jika teman-teman tidak ingin nge-save perubahan pada file kita? Coba lagi di sini film text.txt. Enter. Ini kita tekan I lagi. Lalu di sini saya bakal buat halo 4. Halo 4. Halo 4. Lalu kita enter. Lalu di sini kita klik escape. Kemudian di sini ketikkan Q, jangan ditambahi W, karena W itu artinya kita akan menge-save. Karena kita tidak mau menge-save, ya jangan ditambahi W. Dan jangan lupa di sini kita tambahin tanda seru ya. Lalu kita enter. Oke, kita cek pada cat. Nah, halo 4 yang tadi kita tambahkan tapi tidak kita simpan, tidak ada ya. Kalau tadi kan kita emang tidak menyimpan atau cuma keluar saja. Oke, jadi seperti itu cara mengedit file dengan Vim. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang ke-5, yaitu edit file dengan Nano. Teman-teman bisa langsung buka terminalnya. Misalkan di sini saya ls. Di sini saya mau membuat file baru dengan touch cth.txt. Nah, dan untuk mengedit file dengan Nano, kita harus masuk ke super user dulu, ct/root. Oke, sekarang kita masuk ke Nano dengan cara nano cth.txt. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Nano. Misalkan saya mau tuliskan contoh 1, enter, contoh 2, enter, contoh 3. Seperti ini, lalu kemudian untuk menge-save-nya, itu kita tekan ctrl-x. Y, lalu enter. Ketika kita cat, seharusnya dia menampilkan apa yang sudah kita buat tadi. Dan ya, dia menampilkan yang sudah buat tadi. Nah, jadi itu untuk mengedit file dengan Nano. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ke-6, yaitu perintah more and less. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya. Oke, langsung saja kalian bisa buka terminalnya. Lalu, nah di sini saya ingin melihat isi dari file boot.log, yang mana boot.log itu berada di dalam direktori log. Log itu berada di dalam direktori var. Seperti ini. Nah, ini denied ya. Jadi untuk masuk ke
untuk put lock itu kita harus masuk ke super user dulu. Kita ketikkan password, lalu kita cd /root. Seperti ini, lalu kita enter sudah. Nah, bisa dilihat. Lalu setelah itu kita masukkan yang tadi, yaitu cat. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat, jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhan output dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin melihat yang awal saja? Kita bisa gunakan more var. Nah, ini dia hanya menampilkan halaman pertama ataupun output paling atas. Nah, jika teman-teman ingin melihat output selanjutnya, teman-teman bisa tekan spasi, maka dia akan menampilkan halaman baru atau output yang baru. Tapi jika teman-teman tekan enter, itu dia hanya akan menampilkan output baru satu baris saja. Nah, itu jika teman-teman menggunakan more. Saya Q. Lalu ada juga less. Nah, di sini ketikan less. Ya, sebenarnya sama kayak yang more. Ya, dia juga bisa di enter. Nanti dia akan menampilkan output baru, dan ketika di spasi, dia juga akan menampilkan satu halaman output yang baru. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan materi yang terakhir atau yang ke-7, yaitu perintah head and tail. Head and tail. Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal output, dan tail itu merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Sebelumnya memakai more and less, itu akan menampilkan semua output. Kalau pakai head and tail, itu akan menampilkan sisi akhir dan juga sisi awal dari output saja. Di sini kita masuk dulu ke super usernya. Halo, kita chat ya. Halo, kita di sini saya coba head var. Nah, ini dia hanya menampilkan sisi awal pada output ya, teman-teman. Ini menampilkan sisi awal pada output put log. Begitu juga dengan tail. Ketika kita enter, dia menampilkan sisi akhir dari output. Di sini kita juga bisa menentukan beberapa baris output yang kita inginkan. Contoh di sini saya ingin output dari put.log itu 5 baris, berarti seperti ini ya. Nah, head spasi min n spasi 5 spasi slash var slash log slash put dot log. Enter. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang saya mau coba pada tile, yaitu 7 baris saja. Itu dengan tile spasi min n
7 spasi slash var slash log slash boot dot log. Kita enter. Nah, ini ada 7 ya, kita hitung coba. 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu untuk pembahasan kita bab yang ke-11 ini. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita mengenai bab yang ke-11 ini, yaitu create view and edit file. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video.